Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu materi biologi di kelas 11, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Azri Atila Saputra dari kelas 11 MIPA 1. Nah, teman-teman sudah pada tahu kan, ada banyak sistem pada tubuh kita. Salah satunya adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini memiliki beberapa tujuan loh. Yang pertama yaitu melestarikan jenis atau spesies. Melalui reproduksi akan dihasilkan organisme baru yang akan menjaga suatu spesies tetap eksis, misalnya kita manusia. Dan yang kedua, tidak mengalami kepunahan. Ini sama halnya dengan melestarikan jenis. Yang ketiga, meneruskan keturunan. Setiap orang, bahkan nih kamu pasti ingin memiliki keturunan ataupun anak sebagai pewaris di lingkungan keluarga. Tujuan ini bisa diwujudkan dengan adanya sistem reproduksi. Untuk itu, bila seseorang memiliki organ reproduksi, dia memiliki organ reproduksi yang tidak lengkap, dia akan kecil kemungkinan untuk memiliki keturunan. Setelah mengetahui tujuan reproduksi, mari kita bahas tentang organ atau alat reproduksi pada manusia, yang tentunya pada laki-laki dan perempuan. Pasti beda. Kita akan mulai dari alat reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi pada laki-laki dirancang untuk dapat menghasilkan, menyimpan, dan mengirimkan sperma. Sperma tersimpan dalam cairan yang terlindung dan bergizi, yaitu air mani. Nah, ini dibedakan lagi menjadi dua bagian, yaitu alat reproduksi bagian luar dan alat reproduksi bagian dalam. Dan untuk dari luar itu kita bisa lihat secara kasat mata, tetapi kalau bagian dalam itu tidak bisa kita lihat dari secara kasat mata, ya kan. Dan organ reproduksi pada pria itu ada testis. Jadi di testis ini adalah tempat pembentukan sel sperma. Kemudian saluran pengeluaran ini ada apa saja? Ada epididymis, ada vas deferens, saluran ejakulasi, dan juga uretra. Saluran pengeluaran ini maksudnya adalah saluran yang mengeluarkan baik itu air mani maupun air seni. Pada pria, kemudian yang ketiga ada kelenjar aksesoris. Nah, kelenjar aksesoris di sini ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, dan juga kelenjar cover. Rata-rata semua itu adalah untuk mengeluarkan air mani. Namun pada vesicula seminalis itu terdapat 70% air mani. Di bagian luar itu ada penis, kemudian ada testis. Di testis ini terjadi proses pembentukan sel sperma. Nah, kemudian tadi kita sudah belajar tentang saluran pengeluarannya. Ada epididymis. Epididymis ini itu letaknya tepat di belakang testis, sehingga nanti ketika sudah terdapat sel sperma, dia akan dikeluarkan melalui saluran epididymis menuju ke vas deferens. Ada kantung kemih dan juga rektum. Itu sebenarnya fungsinya untuk ke dalam LO, sistem ekskresi dan juga pencernaan pada manusia. Ketika testis itu dipotong melintang, irisan melintang testis tersebut itu disebut sebagai tubulus miniferus atau saluran ejakulasi vas deferens. Berikut ini kita itu akan mempelajari tentang organ reproduksi bagian luar pada pria. Nah, kita itu bisa lihat secara kasat mata. Yang pertama itu ada penis dan juga skrotum. Nah, ini adalah alat reproduksi. Penis merupakan alat untuk proses
kopulasi atau berkembang biaknya pada manusia. Nah, kalau misalnya nih kalian lihat penis atau struktum itu merupakan satu kantong yang di dalamnya terdapat testis. Di testis kan itu organ reproduksi bagian dalam. Nah, yang di bagian luar itu apa sih namanya? Nah, yang di bagian luar itu namanya adalah struktum atau kantongnya. Kalau seandainya kondisi cuaca sedang panas, nah struktum ini akan mengkerut. Kenapa jadi mengkerut? Karena dia itu akan menyesuaikan kondisi dengan suhu, atau dia itu beradaptasi sehingga sel sperma yang terdapat di dalam testis itu tidak rusak, bahkan sebaliknya. Untuk kondisi cuaca yang sedang dingin, dia tidak akan mengkerut, artinya dia akan kondisinya tetap bulat untuk menjaga agar sperma yang di dalamnya tetap dalam kondisi normal. Selanjutnya akan menjelaskan tentang hormon pada pria. Nah, yang pertama itu ada testosteron. Jadi testosteron ini fungsinya adalah untuk merangsang pematangan sel germinal, yaitu fungsinya untuk pembentukan sel sperma. Jadi pembentukan sperma. Jadi kalau kalian sering dengar kata testosteron, itu fungsinya untuk merangsang perkembangan sperma. Kemudian ada hormon LH atau luteinizing hormon, itu fungsinya untuk mengekresi testosteron atau mengeluarkan testosteron. Berikutnya ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Dari katanya ada sudah stimulating nih, berarti dia merangsang. Ada satu sel namanya sel Sertoli untuk mengatur perkembangbiakan sperma pada pria. Kemudian bukan hanya pada wanita, juga pria juga punya hormon estrogen. Kalau pada pria itu berbeda fungsinya, karena pada pria fungsinya untuk pematangan sel spermanya. Kemudian ada hormon pertumbuhan untuk organ-organ sekunder. Sekarang akan belajar bagaimana sih cara proses pembentukan sel sperma di dalam tubuh pria. Ketika testis itu dibelah melintang, ada namanya epididymis. Ada juga namanya seminiferus tubulus. Jadi di dalam seminiferus tubulus ini atau tubulus seminiferus terdapat proses pematangan dari sel sperma. Jadi awalnya dari mana sel sperma ini? Jadi awalnya dari spermatid. Spermatid ini masih memiliki kromosom yang haploid. Jadi dia akan membelah secara mitosis, membentuk apa dari spermatogenium. Dia akan membentuk spermatosis primer. Di sini ketika dia membelah secara mitosis, dia akan memiliki kromosom yang dihaploid atau 2M. Nah, dari sini dia akan mengalami fase pembelahan meiosis 1. Dia akan terbagi menjadi 2. Nah, jadi ada 2 spermatosit sekunder dan yang bersifat haploid atau M. Dari spermatosit sekunder ini dia dia mengalami pembelahan meiosis sekunder, lagi pembelahan meiosis yang kedua, sehingga terbentuk spermatid. Spermatid ini yaitu bersifat haploid. Di sini sel spermanya itu belum terbentuk.
dia masih dalam bentuk spermatid dan dia memiliki 1 kali 23 kromosom, sehingga nanti ketika spermatid ini belum punya ekor, dia tidak akan mengalami spermiasi atau pematangan. Dari sel sperma tadi ada, atau istilah bahasa gampangnya itu, dia sudah tumbuh ekornya, jadi dia menjadi spermatozoa. Spermatozoa dengan bantuan sel Sertoli yang sudah dijelaskan sebelumnya, setelah dia sudah punya ekor, dia menjadi sel sperma yang matang. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan organ reproduksi pada wanita. Sebelumnya sudah menjelaskan apa saja hormon dari pria, organ dalam dan luar, dan proses pembentukan sperma. Selanjutnya mari kita bahas sama-sama tentang alat reproduksi wanita. Kalau wanita, dia juga dibedakan atas organ reproduksi dalam dan luar. Jadi, yang tergolong dalam organ reproduksi dalam ada oviduk, atau biasanya dikenal dengan istilah tuba falopi atau leher rahim. Kemudian ada uterus. Uterus ini merupakan rahim atau serviks. Kemudian ada vagina. Ovarium adalah tempat pembentukan sel ovum atau sel telur pada wanita. Follicle ovarium atau juga disebut dengan kantong-kantong ovarium. Jadi di mana bayi itu bertumbuh. Mari kita bahas. Bayi bertumbuh di dalam uterus. Nah, jadi ada badan uterus, ada cervix uterus, kemudian di bawahnya lagi ada vagina atau liang peranakan. Baiklah, selanjutnya akan menjelaskan tentang reproduksi bagian luar pada wanita. Untuk wanita, organ reproduksi bagian luar itu ada vulva. Jadi vulva itu yang tergolong dalam vulva ada apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada labium mayor, kemudian ada labium minor, dan nah ini merupakan lipatan pada luar dari vagina. Kemudian ada klitoris. Selanjutnya akan menjelaskan tentang hormon yang terdapat pada wanita. Tadi kan sudah pada pria, sekarang wanita lagi. Yang pertama itu adalah FSH atau follicle stimulating hormone. Ini berfungsi untuk mengacu pertumbuhan dan pematangan pada folikel atau sel telur dalam ovarium. Jadi FSH ini berfungsi untuk memacu pematangan. Kalau LH luteinizing hormone ini memicu proses ovulasi atau pelepasan sel telur pada ovarium. Jadi di dalam ovarium tadi sel telur itu akan terbentuk, nanti dia akan dilepaskan. Dia akan dilepaskan per bulan, makanya nanti pada wanita itu ada proses menstruasi, namanya untuk mengeluarkan sel telur yang di dalam ovarium tadi. Kemudian ada estrogen untuk mengatur perkembangan sistem reproduksi pada wanita. Kemudian progesteron yaitu untuk mengatur siklus menstruasi pada wanita. Selanjutnya akan mempelajari tentang proses pembentukan sel telur pada wanita. Tadi kan sudah mempelajari tentang pembentukan sperma, sekarang pembentukan sel telur. Namanya pembentukan telurnya tadi adalah
oogenesis. Kalau proses pembentukan sperma tadi, spermatogenesis, pembentukan sel telur ini hampir sama seperti spermatogenesis atau pembentukan sperma. Nah, pertama ada oogonium, namanya dia ini punya 2 kromosom atau 2 M yang haploid. Kemudian dia akan membelah menjadi oosit primer. Nah, kemudian di sini itu berhenti jadi ini pada wanita. Itu keren banget. Kenapa? Karena proses dari oogonium menjadi oosit primer itu terbentuk pada waktu mulai usia balita. Tapi dia akan diam sampai di sini saja, menuju sampai dia dewasa baru dia akan aktif kembali. Ketika dia remaja menuju dewasa, oosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis, pembentukan satu oosit sekunder dan juga satu badan polar. Oosit sekunder ini tadi kan membelah lagi menjadi ootip yang bersifat haploid atau M dan juga badan polar sekunder. Kemudian dari ootip haploid tadi terbentuk ovum. Proses ini terjadi di mana sama kalau tadi pada pria terjadi di testis. Pada wanita terjadi di mana? Di ovarium. Ovarium itu nanti kalau kita potong melintang, di situ ada corpus luteum. Kemudian ada oosit primer, ada folikel primer, ada folikel yang sudah matang, dan ada oosit sekunder. Nah, berikutnya kita akan memahami tentang kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi. Oke, kita akan memahami dari pria dulu ya. Yang pertama itu ada hipogonadisme. Apa itu hipogonadisme? Dari kata hipo, berarti dia itu rendah. Nah, jadi penyakit ini adalah hormon seksual yang dimana dimiliki oleh pria ini jauh di bawah jumlah normal. Itu artinya kemudian kriptokidisme itu tidak memiliki testis. Kemudian uretritis, dari kata uretra terjadi berarti ada peradangan pada uretra. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Ini menyebabkan kelainan pada sistem ekskresi manusia. Kemudian ada prostatitis. Prostatitis dari kata prostat. Apa sih itu? Merupakan radang pada kelenjar prostat. Mestinya dia itu normalnya proses pada pria itu, tapi karena meradang dia menjadi membesar. Nah, ini yang menyebabkan pria itu merasa nyeri pada kencing, atau kita kenal dengan bahasa awamnya sakit kencing. Nah, berikutnya ada epididymitis. Nah, epididymitis itu dari kata epidermis. Apa itu? Itu merupakan radang. Jadi dia terjadi peradangan, dia membengkak dan membesar menjadi seperti seperti ini, membesar. Itu disebabkan karena infeksi bakteri atau karena penyakit menular seksual. Yang terakhir adalah orkitis. Agak jarang didengarkan ini. Jadi ternyata orkitis ini adalah radang pada testis
Nah, di sini radang ini bisa jadi karena infeksi bakteri atau bisa jadi karena infeksi virus. Itu beberapa penyakit yang terdapat pada pria. Selanjutnya akan memahami tentang penyakit yang terdapat pada wanita. Yang pertama adalah amenor primer dan sekunder. Dari kata amenor itu artinya tidak menstruasi. Kalau primer itu maksudnya dia tidak menstruasi sama sekali selama 15 tahun. Bayangkan. Kalau sekunder itu tidak menstruasi, artinya siklus itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Tapi untuk amenor sekunder ini biasanya sampai 6 bulan tidak mengalami siklus menstruasi. Kalau kanker vagina dan serviks dan kanker ovarium, kanker ini artinya ada perkembangbiakan sel yang abnormal di bagian vagina maupun serviks maupun ovariumnya. Kemudian ada endometriosis dari kata endometrium. Ini merupakan rusaknya jaringan rongga rahim. Ya, ada jaringan tubuh di rongga rahim sehingga dia itu terus-menerus mengeluarkan darah. Jadi dia itu akan keluar seperti menstruasi pada wanita. Yang terakhir ada infeksi vagina. Infeksi vagina ini adalah kondisi di mana vagina itu terasa gatal dan keputihan yang berlebihan. Berarti ada infeksi yang disebabkan oleh baik itu jamur atau bakteri. Proses terjadinya fertilisasi atau pembuahan di pertengahan siklus menstruasi. Wanita akan mengalami ovulasi. Bila saat ovulasi telur bertemu dengan sperma, akan terjadi fertilisasi atau pembuahan. Satu sel telur hanya bisa dibuahi oleh satu sperma. Kemudian dia itu bergabung menjadi zigot dalam perjalanannya turun menuju rahim. Jadi zigot akan berubah menjadi embrio. Embrio akan tertanam di dalam rahim, yaitu di jaringan endometrium. Kemudian akan tumbuh menjadi janin. Setelah itu banyak pertanyaan, apakah virus COVID-19 bisa menular lewat hubungan intim? COVID-19 itu tidak menular melalui hubungan intim. Perlu diketahui bahwa COVID-19 bukanlah penyakit menular seksual. Virus memang berada dalam sekresi pernapasan dan dapat ditularkan melalui kontak langsung pada pengidap atau melakukan hubungan seksual yang melibatkan liur seperti berciuman. Nah, sekian, terima kasih atas pembahasan tentang sistem reproduksi manusia. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.